lada hitam. Di mana pada praktikum ini kita menggunakan dua metode, yaitu pertama metode supletasi, yang kedua itu metode maserasi. Metode yang pertama yang digunakan yaitu metode supletasi, di mana prinsipnya itu penyaringan berulang-ulang. Serbuk lada hitam ini ditimbang sebanyak 50 gram, kemudian disupletasi dengan menggunakan metanol sebanyak 500 ml hingga didapatkan ekstrak cair. Kemudian ekstrak cair ini diuapkan dengan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak kental. Ekstrak kental ini kita pisahkan 5 ml untuk pengujian KLT, dan yang sebagiannya lagi itu ditambahkan dengan KOH 10% dalam etanol. Kemudian endapan yang terbentuk dari penambahan KOH ini kita saring, dan filtratnya itu didiamkan selama 24 jam hingga terbentuk kristal berwarna kuning. Kristal yang terbentuk ini direkristalisasi dulu hingga didapatkan kristal murni. Kemudian setelah terbentuk kristal murni itu kita hitung rendemennya dan kita uji KLT dan dibandingkan dengan ekstrak kental yang dipisahkan tadi. Metode yang kedua yang digunakan yaitu metode maserasi, di mana metode ini dilakukan perendaman serbuk lada hitam sebanyak 10 gram ditimbang, kemudian dimaserasi dengan metanol 100 ml dan dilakukan 3 kali pengulangan hingga terbentuk ekstrak cair. Kemudian ekstrak cair ini diuapkan dengan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak kental. Ekstrak kental ini dipisahkan 5 ml untuk pengujian KLT, dan yang sebagiannya lagi itu ditambahkan KOH 10% dalam etanol. Endapan yang terbentuk itu disaring, kemudian filtrat didiamkan selama 24 jam hingga terbentuk kristal berwarna kuning. Kristal yang terbentuk ini dilakukan pemurnian dengan menggunakan metode rekristalisasi. Kemudian kristal murni yang terbentuk ini dihitung rendemennya dan dilakukan pengujian KLT dengan dibandingkan dengan ekstrak kental yang kita pisahkan tadi. Nah, 10 gram lada hitam itu dimaserasi dengan metanol 100 ml. Kemudian diamkan, kemudian besok dilanjutkan disaring dan dimaserasi lagi dengan metanol 100 ml sebanyak 3 kali. Jadi hasil supletasi lada hitam yang tadi itu di rotary evaporator sehingga didapatkan ekstrak kental, kemudian ditambahkan KOH 10% dalam metanol. Setelah ditambahkan KOH, endapan yang terbentuk ini itu disaring kemudian didiamkan hingga terbentuk kristal berwarna kuning, dan setelah terbentuk kristal itu baru direkristalisasi. Jadi diperoleh sebuah kristal. Nah, tapi ini kristalnya masih sangat kotor. Nah, kristal ini masih ada warna-warna coklat. Nah, ini harus kita rekristalisasi dulu sampai dia nanti agak lebih bersih. Nah, ini hasilnya setelah direkristalisasi. Nah, cara merekristalisasinya itu bisa ditambahkan dengan pelarut seperti etil heksan. Nah, ini lebih bersih dibandingkan yang tadi ya. Tapi masih nampak ini warna coklatnya masih ada. Nah, ini masih perlu kita rekristalisasi lagi sampai dia nanti benar-benar bersih dan terbentuk satu noda sewaktu pengujian KLT. Nah, ini penampakan setelah direkristalisasi berulang-ulang. Nah, ini nampak lebih bersih. Nah, ini nggak ada lagi yang warna coklatnya. Nah, cuman kita menentukan dia sudah murni atau belumnya itu bisa kita tentukan dengan pengujian KLT dan nanti juga perhitungan titik leleh atau melting point. Nah, dari situ kita bisa tahu nanti apakah dia sudah murni atau belum. Jika
noda yang didapatkan dari KLT itu masih banyak atau lebih dari satu. Nah, jadi kita harus rekristalisasi lagi sampai dia nanti benar-benar terbentuk noda yang satu. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian kromatografi lattice tipis atau KLT. Nah, jadi sebelum kita memulai pengujian, kita harus siapkan dulu beberapa alat-alat dan bahan. Seperti yang pertama itu bejana kromatografi atau chamber. Kemudian yang kedua, kita siapkan dulu eluen atau fase gerak yang akan kita gunakan untuk pengujian KLT. Nah, di sini kita menggunakan fase geraknya yaitu etil asetat sama heksan dengan perbandingan 2:3, di mana etil asetat 2 dan heksannya 3. Nah, kemudian dijenuhkan terlebih dahulu. Tanda jenuhnya yaitu kalau misalkan kertas saringnya sudah terbasahi semuanya, nah berarti eluennya atau fase geraknya sudah jenuh. Nah, kemudian yang kedua kita siapkan plat KLT. Kemudian dikasih batas bawah itu 1 cm dan batas atasnya itu 1 cm. Nah, kemudian juga penotol itu disiapkan. Nah, ini sengaja dimasukkan ke dalam vial yang berisi metanol. Tujuannya untuk mencuci penotol ini jika sudah atau sebelum mau dipakai. Nah, jadi caranya itu dicuci dan nanti dibilas seperti ini. Baik, saya sudah bisa dimulai. Jadi yang pertama yang akan ditotolkan yaitu hasil ekstrak dari lada hitam. Jadi setiap mau ditotol itu harus dicuci atau dibilas dengan pelarut metanol supaya tidak terbawa yang sampel yang pertama tadi ke sampel yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu kristal yang sudah terbentuk tapi belum terlalu murni. Kemudian dibilas lagi. Kemudian lanjut ke kristal yang sudah direkristalisasi yang pertama tadi. Bilas lagi. Ini yang kristal yang sudah bersih tadi. Setelah ditotolkan itu kita tunggu dulu dia sampai kering ini yang hasil penotolannya di sini. Nah, kemudian juga kita tunggu eluennya sampai jenuh. Nah, ini kira-kira eluennya sudah jenuh ya, karena kertas saringnya sudah basah
Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam chamber. Jadi ini setelah sampai batas atas itu kita keluarkan dan kita tunggu hingga kering dulu, baru nanti dilihat di bawah sinar UV. Nah, ini hasil dari pengujian KLT kita, itu diamati di bawah sinar lampu UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Nah, ini nampak pada penotolan yang pertama itu masih banyak nodanya, masih sangat banyak. Itu ada di dasar tempat penotolan, kemudian di atasnya sedikit, kemudian ada noda utama, dan di atas noda utama itu sangat banyak terdapat noda-noda yang lainnya. Kemudian di penotolan yang kedua, pada dasar penotolan itu sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian ada noda utamanya, dan di atas noda utama itu masih ada bayang-bayang dari noda-noda yang lainnya. Nah, kemudian direkristalisasi lagi sehingga didapatkan yang kristal yang ketiga. Nah, itu sudah mulai membayang yang di bawah noda utama. Nah, kemudian di atasnya itu sudah mulai hilang walaupun ada bayang-bayang sedikit. Nah, kemudian direkristalisasi sehingga didapatkan kristal yang keempat yang lebih murni lagi. Nah, di mana yang di bawah noda utama itu sudah mulai membayang, sudah mulai agak hilang, dan yang di atas noda utama itu sudah hilang. Nah, ini artinya senyawa yang keempat itu sudah mulai murni, akan tetapi perlu direkristalisasi lagi sehingga terbentuk nanti senyawanya benar-benar murni dengan satu noda.